wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang alat ukur satuan panjang, yakni jangka sorong. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Alim Rahman dengan NIM 20600122025. Nama saya Nur Asisa dengan NIM 20600122030. Nama saya Wulan Putri dengan NIM 20600122006. Nama saya Siti Magfira dengan NIM 20600122026. Baik, pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengertian jangka sorong. Jadi, jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat dipergunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu, seperti tabung. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun kita bisa mengukur diameter bentuk benda, namun jangka sorong hanya diperuntukkan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil. Hal ini dapat terjadi karena satuannya yang terbatas, dan biasanya benda yang tidak bisa diukur dengan penggaris. Dibandingkan dengan penggaris, jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang jauh lebih tinggi. Tingkat ketelitian yang dimaksud adalah bentuk nilai skala terkecil yang bisa diukur oleh jangka sorong lebih detail atau akurat. Skala terkecil jangka sorong yaitu 0,1 cm atau 0,1 mm. Sedangkan pada penggaris skala terkecilnya yakni 0,1 cm atau 1 mm. Hal inilah yang menunjukkan kelebihan jangka sorong dibandingkan penggaris untuk mengukur bentuk benda yang tidak di bidang datar. Ukurannya yang detail dan akurat membuat jangka sorong menjadi alat ukur yang diandalkan para pekerja di bidang teknik. Apalagi ukurannya yang relatif kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Jangka sorong pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika asal Prancis yang juga ahli teknik bernama Pierre Verrier, kelahiran 19 Agustus 1584. Ia mempublikasikan penemuan alat ukur ini pada tahun 1631 yang menjadi alat ukur panjang yang akurat, yaitu jangka sorong atau dengan nama lain Vernier calipers. Skala pada alat ukur jangka sorong pun dinamai sesuai dengan nama penemunya dengan istilah Vernier. Jenis jangka sorong. Nah, yang pertama itu jangka sorong manual. Nah, jangka sorong manual adalah alat ukur yang menggabungkan skala utama, skala Vernier, rahang tetap, dan rahang gerak. Nah, yang kedua yaitu jangka sorong arloji. Nah, jangka sorong arloji adalah jenis jangka sorong yang cara membacanya itu menggunakan jarum analog. Nah, jangka sorong ini menggunakan jam ukur sebagai pengganti skala Meminius ketika menginterpolasikan garis indeks terhadap skala batang ukur terhadap jangka sorong. Nah, yang ketiga yaitu jangka sorong digital. Nah, jangka sorong digital adalah alat ukur yang dilengkapi dengan LCD. Nah, dengan adanya LCD ini, pengukuran akan semakin lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan jangka sorong konvensional. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian jangka sorong. Nah, yang pertama itu skala utama. Nah, skala utama ini merupakan pembagian Vernier untuk memperoleh pengukuran yang baik. Nah, yang kedua yaitu skala Meminius. Nah, skala Meminius ini merupakan pembagian sama panjang pada jangka sorong yang ditandai dengan satuan pengukuran. Nah, yang ketiga yaitu rahang tetap. Nah, rahang tetap ialah bagian runcing di ujung mistar yang menyokong benda yang diukur dan benda disimpan di antara dua rahang kemudian dirapatkan. Terdapat dua buah rahang tetap, yaitu rahang tetap atas dan rahang tetap bawah. Nah, yang keempat itu rahang gerak. Nah, rahang gerak merupakan bagian runcing yang dipasang di ujung Vernier yang dapat bergeser sepanjang mistar ke objek yang diukur. Nah, terdapat dua rahang gerak yaitu rahang gerak atas dan rahang gerak bawah. Yang kelima yaitu kunci peluncur. Nah, kunci peluncur ini berfungsi untuk menjaga pengukuran yang diperoleh. Nah, yang keenam itu kunci penggerak halus. Nah, kunci penggerak halus ini berfungsi untuk mengatur posisi rahang secara halus. Nah, yang terakhir yaitu ruler atau ekor. Nah, peralatan ini berskala di ujung rahang untuk mengukur ketebalan atau kedalaman sebuah benda. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan
menjelaskan cara membaca alat ukur jangka sorong. Di mana di sini saya akan membaca ketebalan sebuah pulpen, kedalaman dan diameter dalam gelas minum. Masukkan sebuah pulpen. Setelah itu impitkan dengan rahan geser. Setelah berimpit maka kuncilah. Setelah terkunci maka pulpen bisa dilepaskan. Selanjutnya baca yang pertama itu dengan membaca skala utama, di mana skala utamanya itu membaca 0,8. Setelah itu membaca skala nonisnya, di mana cara membacanya yaitu di mana angka yang paling terimpit. Oke, di mana angka yang berimpit pada skala nonis yaitu angka 8. Setelah diketahui angka yang berimpit maka kita ubah menjadi sentimeter, maka menghasilkan 0,08. Setelah itu kita jumlahkan skala utama dengan skala nonis, di mana skala utamanya yaitu 0,8 sedangkan skala nonisnya yaitu 0,08, maka menghasilkan 0,88. Selanjutnya di sini saya akan membaca diameter dalam gelas air minum. Oke, di mana pada skala utama nilai yang didapatkan yaitu 5,9, sedangkan pada skala nonis yaitu nilai yang berimpit yaitu nilai atau angka 8. Selanjutnya yaitu skala nonis kita ubah menjadi sentimeter, sehingga pada skala nonis angka yang didapatkan yaitu 0,8. Setelah itu kita jumlahkan angka pada skala utama dan skala nonis sehingga menghasilkan 6,7 cm. Oke, di sini saya akan membaca kedalaman gelas mineral. Oke, dari hasil pengukuran kedalaman gelas mineral maka menghasilkan skala utamanya yaitu 9,4 dan skala nonisnya yaitu 1. Selanjutnya yaitu kita ubah menjadi sentimeter akan menghasilkan 0,1. Setelah itu kita jumlahkan skala utama dan nonis yaitu 9,4 tambah 0,1 maka menghasilkan 9,5 cm. Oke, selanjutnya ada pun kelebihan dan kekurangan pada jangka sorong. Kelebihan yang pertama memiliki tingkat ketelitian berkisar 0,05 sampai 0,01 mm. Yang kedua, dapat mengukur diameter sisi luar dengan mudah. Yang ketiga, dapat mengukur diameter sisi dalam dengan mudah. Yang keempat, dapat mengukur kedalaman secara akurat. Yang kelima, harga murah dan terjangkau dibandingkan alat ukur lainnya dengan ketetapan hasil yang akurat. Selanjutnya ada pun kekurangan pada jangka sorong. Yang pertama, tidak bisa mengukur benda yang ukurannya besar. Yang kedua, bisa terjadi pemuaian pada material alat ukur jika tidak dirawat. Yang ketiga, karena bentuk sensor yang berkontak langsung dengan benda, maka akan memungkinkan muncul goresan atau benturan yang dapat menimbulkan ketidakrataan pada kedua sensor jangka sorong atau kedua rahang jangka sorong. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip fisika pada jangka sorong. Suatu pengukuran yang akurat dan presisi sangat bergantung pada metode pengukuran dan alat ukur. Hasil yang baik akan berarti atau bermanfaat jika pengolahan dilakukan secara tepat. Secara umum, konsep alat ukur dapat digambarkan dalam dua kategori pokok. Pertama, operasi dan daya guna dilihat dari unsur-unsur fungsional sistem alat ukur. Dan kedua, dilihat dari karakteristik statis dan dinamisnya. Unsur-unsur fungsional alat ukur atau sistem pengukuran secara umum meliputi unsur penginderaan primer, unsur pengkonversi perubah variabel, unsur pengubah manipulator, perubah unsur pengiriman data, dan unsur penyaji data.
dalam bentuk yang dapat ditanggapi oleh indera manusia. Unsur pengindera primer adalah unsur pertama yang menerima energi dari medium yang diukur dan menghasilkan keluaran yang dalam batas-batas tertentu tergantung pada kuantitas yang diukur. Tidak diragukan bahwa alat ukur menyerap sejumlah energi dari medium yang diukur. Oleh karena itu, kuantitas yang diukur selalu terganggu oleh tindakan pengukuran, menyebabkan suatu pengukuran yang sempurna adalah mustahil. Unsur pengkonversi perubah jika diperlukan dapat menukar keluaran dari unsur pengindera primer dengan perubah yang lebih cocok, sedangkan informasi yang dalam perubah sebelumnya tetap disimpan. Unsur manipulasi perubah secara spesifik menimbulkan perubahan-perubahan nilai numerik sesuai aturan tertentu sehingga mempertahankan sifat fisik perubah. Informasi yang telah diolah perlu dikirimkan dan disajikan oleh unsur pengirim data dan unsur penyaji data kepada manusia untuk tujuan pemantauan, pengendalian, atau analisis. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.